Pemirsa, walau lambat prosesnya namun perlahan tabir kejahatan dalam kasus pagar laut mulai terkuak. Bareskrim Polri juga sudah mulai masuk tahap penyelidikan lanjutan untuk mengungkap siapa saja para pelaku di balik SHGB dan SHM di atas lahan pesisir pantai utara Tangerang. Semoga saja pelaku utamanya dapat terkuak. Kita akan membahas lebih dalam, pemirsa, dengan sejumlah narasumber. Sudah gabung bersama kami Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Harrison Mokodompis. Kemudian sudah bergabung juga bersama kami perwakilan nelayan yang juga sudah lama protes terkait dengan pagar laut ini. Ada Bapak Kolit dan ada mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam Pak Harrison, Pak Susno dan Pak Kolit. Ya. Baik, semoga semua dalam kondisi sehat. Saya mau ke Pak Harrison terlebih dahulu. Pak Harrison, Bareskrim hari ini telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan pagar laut. Di antaranya adalah 2 pejabat dari ATR BPN. Dari hasil gelar perkara diduga tindak pidana pemalsuan surat akta adalah otentik. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Harrison? Terima kasih, selamat malam teman-teman semuanya, Pak Susno, Pak Moli, terima kasih. Pertama-tama tentu kita harus apresiasi ya setinggi-tingginya, sebesar-besarnya kepada institusi Polri yang telah bergerak untuk melakukan pemeriksaan atau gelar yang tadi disampaikan. Kita tentu berada pada harapan yang sama. Kita hormati proses ini karena Kementerian ATR BPN ini, kalau Bapak dan Ibu ingat, adalah salah satu kementerian yang bergerak duluan untuk melihat apa yang menjadi kewenangan Kementerian ATR BPN untuk dilakukan pemeriksaan, dan telah ditetapkan ada sekitar 50 sertifikat dan masih bergulir. 50 itu telah dalam proses pembatalan dan yang lain juga masih sedang bergulir. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman Polri, ATR BPN itu adalah institusi pemerintah yang jika aparat penegak hukum memerlukan data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan ini, tentu dalam posisi harus mensupportnya. Jadi kami kooperatif untuk menyiapkan semua bahan yang diperlukan oleh teman-teman Polri dalam rangka melaksanakan tugasnya. Harus diingat juga memang ketika pertama kali ATR BPN Menteri Nusron melakukan kunjungan dalam rangka melihat proses di lapangan seperti apa dan sekaligus melakukan pembatalan terhadap 50 bidang atau sertifikat, itu telah disampaikan bahwa klarifikasi bisa dilakukan dari 2 hal. Yang pertama adalah fisik, dan telah ditemukan memang ada beberapa yang berada di luar garis pantai dan memang adalah perairan, dan beberapa lagi sedang diteliti, dan klarifikasi secara yuridis. Nah, secara yuridis inilah bisa menentukan ke depannya berapa yang akan dibatalkan. Untuk proses pidananya ya kita bekerja sama dan menghormati proses ini. Baik, berarti sejauh ini Kementerian ATR BPN akan kooperatif bila ada pemeriksaan lebih lanjut. Baik, saya mau ke Pak Kolit. Pak Kolit, terkait dengan adanya gelar perkara yang dilakukan oleh Bareskrim Polri hari ini, tanggapan Anda apakah memang ini sesuai dengan apa yang sering Anda sampaikan sebelumnya bahwa juga terdapat saksi-saksi yang telah diperiksa hari ini, Pak Kolit? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kami sebagai masyarakat kecil ya tetap itu menjadi, ya sebutnya saya apresiasi lah gitu tindakan tersebut gitu, karena memang seharusnya pihak pemerintah ya harus memang layaknya seperti itu, melakukan yang sebenar-benarnya gitu, artinya melakukan sesuai dengan aturan hukum yang kita anut. Artinya kita jangan sampai kemudian maaf. Maksudnya gini, kita sebagai masyarakat jangan dibuat harapan-harapan yang sifatnya ini akan menjadi arah ke emosi tidak percaya. Tapi ya tetap kami akan terus memantau proses kinerja pemerintah, bagaimana selayaknya pemerintah melayani rakyatnya gitu. Artinya pelaku-pelaku pemagaran laut itu jelas-jelas sudah melakukan penyerobotan kedaulatan negara kita. Terus kemudian yang keluar terkait sertifikat HGB segala macam itu, ya ini juga tidak boleh hanya dilokalisasi hanya sebatas di wilayah pohon saja. Tapi juga harus juga diperiksa
wilayah Kabupaten Tangerang, desa-desa atau kelurahan yang mempunyai bibir pantai ini sepertinya juga terlibat persoalan itu. Bahkan sampai ke Kabupaten Serang. Karena kami juga menemukan di wilayah Kabupaten Serang juga banyak pemagaran, terus terjadi di Kemayungan juga di Desa Sukajaya, Kabupaten Serang itu juga terjadi. Nah, jangan-jangan ini juga bukan hanya di Banten, tapi juga di semua Nusantara, di negara Indonesia ini. Mungkin ada beberapa titik juga yang mencoba untuk digarong lautnya, ditransaksikan oleh pihak-pihak yang memang ini sama sekali tidak mengindahkan persoalan-persoalan ruang hidup nelayan atau ruang hidup petani. Baik, baik. Gitu. Pak Khalid, tapi ini sudah... Ini juga harus digali seterang benderang. Nggak boleh negara kalah dengan mafia-mafia itu. Karena jujur kami sebagai masyarakat merasa didolimi, merasa dijajah gitu kan. Artinya ruang hidup kami di laut, di nelayan, ini kok seperti mau digarong pelan-pelan. Ini yakin bukan hanya di Banten, juga di Nusantara ini banyak kejadian ini. Oke, ada... Artinya bukan hanya di Tangerang, di Kohod saja, di Kabupaten Serang juga harus digali persoalan ini. Terima kasih. Ada kecurigaan Anda terkait adanya indikasi di sejumlah daerah lain, tidak hanya di Tangerang. Pak Khalid, ini juga sudah hampir 1 bulan nampaknya terkait dengan kasus ini, tapi belum adanya tersangka. Anda menilai seperti apa, Pak Khalid? Ya sebenarnya ya mungkin tetap saya masih husnudon ya, masih tetap berprasangka baik. Mungkin artinya wilayah hukum harus hati-hati, tapi yang jelas pelaku itu udah terang benderang. Artinya kalau memang butuh data-data atau informasi-informasi, kami juga akan siap bantu itu. Nah, tapi sesungguhnya pelaku-pelaku pemagaran laut dan kemudian pelaku juga masalah siapa pemilik sertifikat atau HGB itu kan tertera namanya dan itu udah terang benderang gitu kan. Oke. Artinya saya tetap masih melihat proses hukum seperti apa ketika misalnya proses hukum ini atau pelanggaran ini merucut kepada pihak-pihak yang mempunyai modal besar gitu kan. Yang ini juga akan, ya saya memahami itulah, artinya pemerintah juga sepertinya sedang dimainkan oleh tangan-tangan mereka yang mempunyai modal besar itu, dan pemerintah nggak boleh. Di sertifikat sudah ada namanya secara terang benderang, tapi belum ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan saat ini. Saya mau tanya ke Pak Susno, tanggapan Anda, sesulit itukah untuk menemukan siapa tersangkanya dalam kasus pagar laut ini, Pak Susno? Baiklah, pertama kita bersyukur ya bahwa ini sudah semakin terang. Dan kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR BPN ya, karena awal mula yang berani membuka, kemudian dari kementeriannya ATR BPN ini, dari Pak Nusron, Pak Urison ya, kita bersyukur. Dan beliau jauh lebih maju ya, sudah sampai menindak aparatnya, dicopot, kemudian diberi sanksi. Tentunya sanksi hukum adalah aparat penegak hukum, dan ini sudah membuka jalan luas gitu. Kalau penyidik Polri mulai masuk ke ATR BPN, kan sudah diberhentikan dari jabatannya. Jadi sudah lebih gampang lagi. Kemudian kita salut juga kepada Polri, walaupun terlambat hampir 1 tahun gitu ya. 1 tahun saya katakan karena apa? Polisi diberitahu sudah 1 tahun yang lalu, yaitu Agustus 2024. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Dan mudah-mudahan nanti sudah masuk penyidikan sampai ke puncaknya gitu. Nggak usah takut gitu, wah itu perusahaan pengembang yang besar, nggak apa-apa. Toh kita nggak ngusir orang yang sudah membeli rumah dari dia. Dan kita tidak benci kepada perusahaan-perusahaan pengembang yang berkembang dengan bagus. Saya kira negara mengharapkan begitu. Dan semua kementerian, semua aparat, semua lembaga wajib mensupportnya. Kita support supaya pengembang kita tidak kalah dengan pengembang-pengembang internasional. Yang kita tidak terima pelanggaran hukumnya. Kemudian tidak usah takut juga dengan dikatakan bahwa perusahaan pengembang ini oleh petingginya mengatakan telah membayar pajak 50 triliun. Tidak apa-apa. 50 triliun itu kan dari keuntungan. Pajak itu, PPH,
restribusi dan sebagainya itu dari keuntungan 20% atau berapa. Berarti 80% sudah dimiliki oleh mereka. Jadi nggak usah takut, siapapun yang menggarap itu ya pasti negara dapat. Bahkan dari garapan pengembang yang ini mungkin ada yang lebih kecil yang nggak masuk, yang semestinya masuk. Contohnya apa? Ada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional gitu. Jadi itu kan semua boleh potong kompas, harga bisa ditetapkan sendiri sehingga nanti biaya masuk ke pemerintah juga kecil gitu. Nah, artinya kita tidak memusuhi suku, tidak memusuhi perusahaan besar, tidak juga memusuhi siapa yang mengembangkan itu. Yang penting aturan hukum dipatuhi. Dan ingat ya, kita berterima kasih kepada Kementerian ATR, dia sudah lebih maju, sudah membuka tidak hanya di Tangerang, dia sudah katakan di Bekasi ada, Pak Nusron sudah katakan, kemudian di Sidoarjo ada, di tempat lain ada, dan kita percaya kepada kementerian ini bahwa nantinya tempat lain pun akan diusut seperti ini, tapi tidak sekaligus. Ya. Kita salut. Baik, Bapak-Bapak, kita akan tahan sejenak untuk lebih lengkap dialog kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan kembali keterangan dari Presiden Direktur Agung Sedayo Group Nono Sampono terkait kepemilikan sertifikat hak guna bangunan di kawasan Pagar Laut Tangerang. Kami memiliki sertifikat hak guna bangun. HGB ya? Iya kan? Iya, hak guna bangun. Anak perusahaannya dari... dasar daripada itu adalah kita beli dari rakyat, masyarakat yang sudah punya sertifikat hak milik. Dan sertifikat hak milik ini telah memiliki alas hak yang namanya girik. Dan itu terdaftar di desa. Apalagi diberikan SHM, artinya pihak Badan Pertanahan daerah pun mengakuinya dan memberikan itu. Dan jangan lupa ada persyaratan untuk mendapatkan hak guna bangun. Yang pertama, izin lokasi. Tapi itu laut masalahnya. Iya, bisa terjadi. Jadi, masa hak guna bangun di laut? Nanti saya jelaskan dulu. Jadi dasar daripada itu adalah izin lokasi, yang dulunya izin lokasi sekarang sudah berubah nama jadi PKKPR. Apa itu? Ya saya baca, maaf saya baca, biar nggak salah. PKKPR itu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu izin lokasi sudah berubah menjadi nama itu. Yang kedua adalah RT RW dari pemerintah daerah, ya, apakah kabupaten atau provinsi. Dalam hal ini provinsi sudah menentukan bahwa ternyata itu dinyatakan sebagai wilayah darat. Makanya ada dalam RT RW. Itu kenapa dulu darat ya? Dulu darat, sekarang tergenang. Berarti abrasi dong? Ya, abrasi. Abrasinya besar sekali ya? Garis pantai pasti udah mundur. Kalau kita tarik dari tahun 72, itu pasti di situ. Nah, tar dulu. Pertanyaannya adalah, mengapa RT RW masih menempatkan itu sebagai wilayah darat? Ya. Nah. Baik, saya mau kembali ke Pak Harison. Pak Harison, ada pernyataan dari Presiden Direktur Agung Sedayo Group Nono Sampono yang menyampaikan bahwa pihaknya memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Apakah sesuai dengan data yang dimiliki dari Kementerian ATR BPN, Pak Harison? Ya, saya pikir itu sudah disampaikan pada beberapa minggu lalu. Bahkan sebelum saya ketemu Pak Susno juga itu sudah sempat disampaikan bahwa memang ada HGB di situ atas nama perusahaan dan hak milik perorangan. Nah, di dalam kaitan dengan kenapa BPN bisa cepat mengambil keputusan itu, karena ada dua alasannya. Pertama, BPN melakukan pemeriksaan fisik, yang kedua melakukan pemeriksaan yuridis. Fisik yang 50 dibatalkan di awal itu adalah hasil koordinasi dengan BIG. Di mana garis pantai pada saat sertifikat itu diterbitkan. Oleh karena itu BPN kemudian mengambil langkah cepat terkait dengan kenapa nggak langsung 263. Ya kita kan harus prudent juga, harus precise juga kalau bertindak. 50 itu ada di area yang dikatakan sebagai di luar garis batas pantai, berarti di laut. Maka secara fisik BPN mempertimbangkan bahwa pembatalan bisa melakukan asas contrarius actus. Sepanjang belum 5 tahun BPN melakukan pembatalan. Nah yang lain pemeriksaannya terkait yuridis dan lain sebagainya itu juga akan dilakukan. Sehingga 50 ini pasti akan ada
bertambah seiring dengan hasil pemeriksaan tadi. Jadi saya pikir apapun harus dilihat dari fisik, aspek fisik dan aspek yuridisnya. Dan BPN telah menelurkan at least yang sudah di-announce itu 50. Dan nanti mungkin Pak Menteri akan melakukan updating lagi setelah selesai semuanya diperiksa. Tapi apapun kita harus hormati semuanya. Baik. Pemeriksaan administratif, pemeriksaan secara penegakan hukum, itu adalah bagian-bagian yang dilakukan oleh masing-masing instansi dalam rangka melaksanakan tusinya. Begitu juga Ombudsman. Tentu kita tidak boleh mengomentari pekerjaan teman-teman, tetapi apa yang kita fokuskan hari ini di Kementerian Antar BPN adalah terkait apa yang menjadi kewenangan Antar BPN. Pak Harrison, tadi juga dari keterangan Presiden Direktur Agung Sedayu Group menyampaikan bahwa memang dulunya ini daratan kah? Namun sekarang berubah menjadi lautan atau seperti apa Pak data dari Anda? Kalau data spasial itu bukan hanya dari BPN. Dari awal BPN itu melakukan koordinasi dengan BIG. Ya, BIG itulah yang merupakan pengampu peta. Tentu garis batas, pantai dan lain sebagainya itu harus di-overlay data-data spasialnya. BPN itu tidak sendirian dalam tata kelola pemetaan, kan ada tematik. Tadi beliau juga menyebutkan ada tematik mengenai peta tata ruang, ada tematik mengenai garis pantai. BPN itu tematiknya apa? Pendaftaran tanah. Setelah diukur, didaftarkan, ada keluar peta bidang tanahnya. Nah ini kan harus di-overlay. Kalau sejarah itu saya rasa BPN juga punya data itulah yang harus dicek gitu kan ya, baik dicek di lapangan maupun di yuridisnya, di administrasinya. Baik, saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, ini dari Ombudsman juga merilis adanya dugaan penguasaan wilayah laut dan juga adanya maladministrasi. Apakah Anda sesuai dengan pernyataan dari Ombudsman ini, Pak Susno? Ya sangat sependapat ya, kalau saya sebagai penyidik ya. Kenapa? Pertama, yang harus dibuktikan bahwa alas hak untuk mengajukan sertifikat. Itu kan pasti ada dokumen dari bawah ya. Yaitu apakah itu giri, apakah itu liter C atau apalah namanya. Nah, untuk itu kan tentunya mereka menguasai tanah itu betul turun-temurun atau dari adat atau dari mana. Tapi itu kan tidak pernah jadi tanah darat. Seumur-umurnya itu adalah laut. Kalaupun terjadi abrasi, 1 tahun paling 2 cm. Dan itu di pantai selatan. Kalau pantai utara bukan abrasi, tapi penambahan. Mengapa terjadi penambahan? Ya karena sedimen dari sungai Citarum, Citanduy, macam-macam lah sungai kan, ngalirnya ke utara. Dan juga Laut Utara, Laut Jawa itu kalau dia membawa ombak ke pantai, dia membawa pasir, terjadi perluasan, bukan terjadi penyusutan. Jadi terbalik itu Pak Nono itu, padahal dia orang laut itu ya. Dia kan jadi utara itu tidak mungkin daratan menjadi laut, tapi laut menjadi darat. Jadi perluasan. Nah, jadi artinya ini memudahkan Bariskrim untuk menyidik bahwa alas hak untuk pengajuan sertifikat itu, dokumen-dokumen itu adalah palsu. Entah dokumen palsu itu digunakan oleh PT yang digunakan oleh Pak Nono tadi, atau dokumen palsu itu digunakan oleh Kades, diatasnamakan rakyatnya, atau apa yang jelas pasti palsu. Baik. Setelah palsu, kalau mereka berkompak ria, terjadi permainan uang di bawah situ, maka jelas ini tidak pidana korupsi. Banyak sekali tidak pidana di situ, belum tidak pidana lingkungan hidup, belum memasang pagar tanpa izin. Nah itu kewenangannya KKP, pagar tanpa izin, dan itu ancaman pidananya besar juga. Dan kejahatan ini, masalah pantai ini bukan hanya nelayan yang dirugikan. Untuk diingat ya, bukan hanya kelompok nelayan, tapi negara, kedaulatan negara. Karena disitulah untuk garis pertahanan kita, disitulah untuk kepentingan militer, disitulah untuk kepentingan ekonomi negara dan sebagainya. Jadi hati-hati ini. Baik Pak Susno, berarti banyak adanya unsur-unsur pidana kalau memang betul dokumen itu adalah palsu. Sekali. Apakah itu korupsi dan juga lingkungan dan lain sebagainya. Saya mau minta tanggapannya ke Pak Khalid. Tapi jangan dijawab dulu Pak Khalid, kita harus jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime.
Pemirsa, selain Ombudsman, Kejaksaan Agung juga mulai selidiki dugaan korupsi penerbitan SHGB dan SHM terkait pagar laut Tangerang. Bahkan polisi juga menyiapkan sejumlah pasal untuk menjerat para pelaku. Mengikuti ya secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi link sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian, mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Pemirsa, kita akan melanjutkan dialog. Ada pidana pagar laut, siapa yang tersangkut? Saya akan bertanya kepada Pak Kolit. Pak Kolit, ini Anda juga sering atau banyak memprotes terkait dengan kasus ini. Terkait dengan tadi juga yang saya tanyakan, adanya dugaan pelanggaran yang seperti disampaikan Pak Susno tadi. Ada dugaan korupsi, lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Anda seperti apa terkait ini? Ya, terima kasih. Ya, yang jelas memang ini sangat banyak mata rantainya ya, bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan ini kan, udah jelas-jelas itu penyerobotan kedaulatan tadi ruang laut ya. Yang pasti kalau seandainya di situ ditemukan maladministrasi, itu otomatis kan udah sering saya bilang ada gula ada semut, pasti kalau ada mal pasti ada korupsi gitu kan. Nah, kami juga di lapangan banyak menemukan, mungkin ini juga udah terpublikasi ya, bagaimana masyarakat yang dicatut namanya juga, dan mereka justru malah nggak tahu apa-apa, ini yang kemudian dijadikan girik gitu. Girik ini kemudian dijadikan AJB kemudian di SHM kan gitu. Nah, ini juga kan udah jelas tuh semua persoalannya sekarang udah terbuka, artinya nggak lagi tertutup karena memang dunianya sudah menjadi dunia publik, medsos gitu, nggak tedeng aling-aling lah. Nah, ini memang benar apa yang dikatakan Pak Susno gitu kan, harus benar dibedah sedalam-dalamnya dari mulai pelanggaran kerusakan lingkungan gitu kan, bagaimana kerugian nelayan juga di situ harus diperhatikan, terus kemudian ada korupsi di situ, ada suap menyuap di situ kan. Nah, mereka juga para pejabat yang terlibat dengan korporasi ini juga harus dibedah. Kalau misalnya gini, lepas itu kawan dekat atau teman duduk bareng, ngopi bareng, itu kalau memang bersalah harus Baik, Pak Kolit. Bersalah ya harus ditangkap sesuai dengan Oke, saya mau ke Pak Susno. Pak Susno, mungkin bisa Anda dalami lagi terkait dengan tadi Anda sempat sampaikan adanya dugaan-dugaan yang terjadi dalam pagar laut ini. Dan apakah memang ini sesuai dengan dugaan yang disampaikan dari Bareskrim Polri, di mana adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan juga tindak pidana pencucian uang? Ya, tindak pidana pencucian uang jelas ya, karena sudah terungkap ke permukaan ya. Ada kepala desa yang kaya gitu kan. Itu kan bisa ditelusur follow the money, dari mana duitnya. Kalau duitnya dari pemalsuan diri atau pemalsuan liter C atau pemalsuan apa, itu kan kejahatan. Duit dari kejahatan dibelikan mobil, dibelikan sawah, atau dihibahkan atau dimasukkan ke bank, ke rekening dan sebagainya, itu pencucian uang dan harus disita gitu.
Satu. Yang kedua, pada kesempatan ini juga, kan ini bagus sekali ini, tangan Allah sudah bekerja di sini. Jeritan rakyat yang tanahnya digusur, diganti rugi 30.000, 50.000, itu penentuan sepihak. Pada kesempatan ini kita berharap Pemda turun tangan. Rakyat di situ, rakyat Banten, rakyatnya bupati, rakyatnya camat, rakyatnya gubernur, usutlah mana yang ganti rugi itu tidak boleh. Sedangkan itu kawasan strategis nasional, itu pun tidak boleh langsung merampas, tetap ganti ruginya berdasarkan sepakat. Dan tidak boleh juga menyatakan itu tidak ada sertifikat. Tanah yang tidak ada sertifikat tidak bisa dikatakan tanah negara. Kenapa? Indonesia ini baru ada sejak 17 Agustus 45. Sebelum itu masyarakat adat. Mereka sudah mempunyai tanah dari nenek moyang, dari zaman Majapahit, dari zaman Tarumanegara, dan sebagainya. Turun. Ada yang ngurus sertifikat, ada tidak. Jadi jangan sampai dirampas karena tidak ada sertifikat. Itu tidak boleh. Nah, kita minta di sini gubernurnya turun tangan, gubernur terpilih, gubernur yang jabat, bupati lama, bupati yang jabat sekarang, bupati yang terpilih, usut rakyatnya. Kesempatan ini kepada siapa mereka nangis? Masa yang berani Pak Kulit saja? Mereka yang punya jabatan dipilih katanya berjuang untuk rakyat nggak berani. Nah, di mana Pemda Tangerang, Kabupaten, Pemda Provinsi Banten, kenapa kepala desanya didiamin aja begitu? Sudah bekerja tidak baik, menghilang. Bertindak dong. Masa Kementerian ATR berani, kalian dipilih rakyat nggak berani? Cocok. Baik. Peranan kepala daerah di sini dituntut juga berarti ya Pak Susno. Kalau dari bukan dituntut, kewajiban. Wajib hukumnya. Pak Harrison, apakah sudah berkoordinasi dengan pihak kepala daerah di Banten atau di Tangerang sana? Ya, koordinasi dalam rangka melengkapi data pasti dilakukan oleh teman-teman di provinsi maupun di kabupaten ya, karena kewenangannya memang ada di sana. Jadi saya pikir menegaskan apa yang disampaikan Pak Susno, betul sekali. Kalau semua melaksanakan tusi, kita fokus aja apa yang menjadi kewenangan kita. Kalau memang itu mau dilihat asas penerbitannya kalau di BPN ya, kalau yang di lain mungkin ada mengeluarkan dokumen-dokumen lain, ya itulah yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum hari ini. Sebenarnya semua kalau bersifat kooperatif, terbuka, ya ini kan bisa terang benderang, masyarakat bisa melihat bagaimana proses ini sejak lahirnya. ATR sudah mengakui, ATR membuka peta bumi ATR bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia hari ini. Yang Bang Holid bilang, selain di Tangerang, di Bekasi ada. Tadi pagi sampai sore saya mendampingi Pak Nusron di lokasi di Bekasi. Itu juga akan kita tindak kalau memang ada kesalahan. Dan sudah proses itu. Tadi sedikit di Sindonews itu yang cuplikan-cuplikan gambar kan tidak semuanya Tangerang itu. Itu ada yang tadi pagi di Bekasi itu Pak Susno, Bang Holid. Oh bagus. Ketika kami ke sana. Nah sama di Sumeneb kita lihat ada abrasi misalnya. Di Sidoarjo HGB yang terbit tahun 96. Tapi tahun ini sudah tenggelam. Kalau tenggelam gimana? Tanah musnah dong. Sudah. Itu kan jadi semua adalah proses social control yang dilakukan oleh Menteri Nusron hari ini bukan cuma untuk melakukan penegakan secara administratif, tapi memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberi masukan apa yang harus kami lakukan supaya kementerian atau pemerintah ini menjadi lebih baik dari sisi kewenangan ATR BPN. Saya pikir itu. Baik. Saya terakhir mau ke Pak Susno. Pak Susno, berarti ada kemungkinan adanya aktor intelektual kelas kakap yang kemungkinan akan terungkap pasca adanya proses penyidikan yang nanti akan dilakukan oleh Barreskrim Polri. Secara hukum dia terungkap melalui penyidikan oleh Barreskrim Polri dan kita yakin itu akan terungkap karena sangat gampang ini. Baik. Yang sulit penyidik itu adalah pencurian jemuran pakaian di halaman atau pencurian sandal. Kalau pencurian ini udah terang. Belum disidik saja oleh Barreskrim, orang udah tahu siapa otaknya. Otaknya ya. Bukan yang masang pagar itu otaknya. Ya bukan kades otaknya. Ya itu yang berkerah putih. Dan di atas otaknya itu, itulah yang pasti harus diusut. Apakah ada dalang? Baik. Insya Allah terungkap semua ini. Insya Allah. Kalau kata Pak Horizon tadi, semua bekerja sesuai tupoksinya dan terbuka. Insya Allah terungkap ini semua. Baik. Tentunya kita akan sama-sama mengawal Pak Harrison, Pak Susno dan juga Pak Kolit agar proses penyidikan dari Barreskrim Polri dapat semakin terang benderang dan ketahuan siapa kira-kira aktor intelektual di balik pagar laut ini.
Terima kasih Pak Harrison, Pak Susno dan juga Pak Kolit telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, salam sehat selalu Pak.